أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسول الله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian, para hamba Allah yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Nabi Rasulullah, para hamba yang hadir di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar berdiam diri di masjid yang mulia ini, berniat nawaitu tawakuf bil masjidil al-barakah billahi ta'ala. Mudah-mudahan berdiam diri kita, tawakuf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti perintah baginda Rasulullah SAW, memperbanyak ibadah di 10 terakhir Ramadan, berdiam diri, berzikir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah khitab kepada kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hikmah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah atas baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau akan kita dapat di kala yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para saudara yang dimuliakan Allah, ibadah yang satu ini 10 terakhir di Ramadan, banyak sekali manusia yang meninggalkan perintah Rasulullah SAW bahwasanya pada malam terakhir di 10 Ramadan Nabi mengatakan carilah malam Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal kecil. Kemarin rame, mungkin sekarang malam 22 ya. Jadi kita alhamdulillah ini kelihatan kita aja nih sepi, tapi kalau seumpama Allah perlihatkan subhanallah. Ya jadi Allah tanazzalul malaikatu warruhu biha. Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk melihat, untuk mantau siapa hamba yang di terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan beribadah kepada Allah, meningkatkan ibadahnya kepada Allah, berzikir, melaksanakan salat sunnah, membaca Al-Quran. Allah perintahkan untuk mantau, untuk lihat siapa hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu biha, dengan pimpinan malaikat Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, hatta matla'il badr, sampai terbitnya matahari. Tidak semua orang diberikan kesempatan kepada Allah. Manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa seperti ini. Ini hal yang membosankan. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, kalau kita tidak cinta kepada baginda Rasulullah, nggak mungkin kita bakal duduk di tempat ini, di masjid. masjid yang mulia ini capek, mendingan tidur Pak.
Tapi karena cinta dan panggilan Allah, karena cinta kita kepada baginda Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, memperbanyak ibadah pada terakhir Ramadan. Jadi kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Satu harapan yang kita harapkan, semoga Allah ridho kepada kita, dan satu harapan mudah-mudahan Lailatul Qadar akan kita dapati. Malam 1000 bulan, kalau bukan orang-orang yang beriman, tidak bakal mungkin. Ya Allah, ninggalin istri, ninggalin anak, Pak ya. Yang kudunya mau kelonan ini. Jadi kita Masya Allah duduk di sini berzikir, mendengarkan tausiah, mau'izatul hasanah, subhanallah. Dan Allah berjanji Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Masuk kita tadi awal dari masjid, keluar dari masjid, masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, abwaaba rahmatik. Kemudian kita niatkan diri kita untuk iktikaf. Iktikaf menurut mazhab Imam Maliki, datang dia jam 6 pagi, keluar sampai jam 6 pagi. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, iktikaf selama dia ruku mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sudah dikatakan i'tikaf menurut mazhab Imam Syafi'i. Berapa lama nih bapak-bapak sekalian duduk di masjid, berdiam di masjid, ya. I'tikaf itu adalah berdiam menurut bahasa. I'tikaf berdiam diri menurut bahasa, Pak. Kalau menurut bahasa fikih, i'tikaf itu adalah berdiam diri di satu tempat yang mulia seperti masjid, surau, langgar atau musola. Dan Nabi menyuruh kepada kita agar kita i'tikaf di masjid-masjid jami'ah, masjid-masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Kemudian bagaimana kalau kita i'tikaf di musola, di langgar, atau di surau? Sah saja, karena itu tempat-tempat ibadah. Makanya tergantung niat kita. Kalau niat kita beriktikaf, berdiam diri untuk beribadah kepada Allah, tuh bahasanya i'tikaf menurut fikih. Tapi i'tikaf menurut bahasa, banyak orang yang di luar sana main gaple, Pak, kan berdiam diri, sama juga i'tikaf. Tapi menurut bahasa, main gaple kan berdiam diri, Pak ya, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai ada seharian. I'tikaf ditanya sama istrinya, Pak, ada di mana? Lagi i'tikaf, padahal main gaple. Ya, jadi i'tikaf menurut fikih adalah berdiam diri di satu tempat yang mulia seperti di masjid. Baca Al-Quran. Sebab orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita jalani saat ini, kemudian membaca Al-Quran, kemudian puasa di bulan Ramadan, bukan orang-orang sembarangan yang Allah perintahkan. Antum belum pernah lihat dan belum pernah dengar dalam bahasa Al-Quran. Al-Quran menyuruh kepada orang-orang yang berpuasa, kalimatnya ayuhan nas atau ayuhal muslimun wal muslimat. Tidak pernah kita dengar dan tidak pernah ada dalam Al-Quran. Nggak pernah ada dalam Al-Quran kalimat puasa. Ya ayuhan nasu kutiba alaikumus siyam. Wahai manusia, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Tidak pernah ada. Atau bahkan ya ayyuhal muslimuna wal
kutiba alaikumusiyam, wahai muslim laki-laki dan perempuan, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Tidak pernah dengar. Yang ada adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman yang Allah perintahkan untuk melaksanakan puasa dan rangkaian ibadah yang ada pada bulan Ramadan. Orang yang beriman, Pak, udah pasti dia takut kepada Allah, yakin kepada Allah. Tapi kalau orang muslim belum tentu beriman kepada Allah. Muslim laki-laki perempuan belum tentu dia ibadah kepada Allah. Tapi kalau mengaku dirinya sudah beriman, dia pasti takut kepada Allah. Dan puasa Allah perintahkan untuk orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Banyak orang di luar sana mengaku Islam tapi tidak berpuasa, tidak melaksanakan ibadah puasa, enggak mau salat, tidak mau menghiraukan atau mengindahkan hadza syahrul Ramadan. Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Syahrul syurur, pangerannya atau rajanya bulan. Mereka enggak mau tahu itu. Padahal mereka tahu kewajiban Ramadan setahun cuma sekali. Tidak ada Ramadan setahun 2 kali. Makanya rugi kalau orang yang enggak mau manfaatkan, menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah pada bulan Ramadan. Enggak berpikir tahun depan masih ada atau tidak. Enggak berpikir tahun depan masih diberikan kesempatan oleh Allah atau tidak bisa hidup pada tahun yang akan datang. Tidak ada jaminan buat kita bapak-bapak yang dimuliakan Allah bisa bertemu kembali pada Ramadan di tahun yang akan datang. Rugi kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Saat ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Allah masih berikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan. Dan ada 4 golongan manusia menurut baginda Rasulullah SAW yang dirindui sama surga. Bapak pernah merasakan rindu yang sangat dalam di saat Bapak mungkin ada panggilan kerja 3 bulan, 4 bulan tidak pulang ke rumah. Rindu kepada orang tua, lama tidak berjumpa sumpah. Di saat pulang kampung nanti 6 bulan bahkan setahun baru pulang kampung bertemu dengan orang tua. Betapa rindunya kita dengan orang tua, dan begitu sebaliknya betapa rindunya orang tua kepada kita terhadap anak. Ini yang rindu adalah surga. Surga yang rindu kepada 4 golongan manusia. Kata surga, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Surga yang rindu, Pak. Surga manggil-manggilin nanti di hari kiamat, ya ayyuhan daril Qur'an alladzina yaqra'una al-Qur'an fid dunya. Yang pertama yang dirindukan sama surga adalah talil Qur'an, orang yang suka membaca Al-Qur'an, baik di luar Ramadan maupun pada bulan suci Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita baca Quran, Allah berikan 1 sampai 10 kali lipat pahalanya. Min kulli harfin, setiap hurufnya Allah berikan pahala. Tapi pada bulan Ramadan, siapa orang yang baca Quran pada bulan suci Ramadan, min kulli harfin, di setiap hurufnya Allah berikan pahala 70 sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang suka menjaga lisan, dirindukan sama surga. Dari ghibah, membicarakan saudaranya, mengeluarkan aib saudaranya. Makanya bulan Ramadan Allah kasih bau mulut kita, Pak, biar kita jangan ngomong mulu. Kan kalau orang puasa bau mulutnya apa ya?
biar kita bisa jaga mulut kita. Kita ngomong sama orang bau, ya bau, biar jangan kebanyakan ngomong. Tuh, kalau banyak ngomong bulan Ramadan ngomongin orang, percuma ibadah kita. Laisa lahu minal ju'i wal atas, cuma haus dan lapar saja yang kita dapat, tidak mendapatkan pahala puasa di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, yang merindukan sama surga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan dan minum kepada orang yang kehausan dan kelaparan. Siapa mereka orang yang kehausan dan kelaparan? Dalam hal ini adalah orang-orang yang berpuasa. Anda punya rezeki, Anda berikan atau Anda belikan makanan atau minuman buat orang yang berpuasa, demi Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala puasa bagi orang yang menjalankan dengan Anda yang memberikan makan dan minum, tidak akan dikurangi oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang dirindukan sama surga, wasaimi Ramadan, orang yang suka menjaga puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, sehingga kita bisa menuntaskan Ramadan hingga akhir nanti dalam keadaan sehat walafiat, dan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita minal awal ila akhir nanti, sampai akhir nanti Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, dan kita mohon kepada Allah Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Allah panjangkan umur kita agar kita bisa ibadah pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah, kita berdoa, mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdiam diri kita dibalas oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.